Malam itu, gue sama 3 temen gue, Rian, Dika, dan Sari, baru aja sampai di Banyuwangi. Perjalanan lumayan panjang, capek, tapi di antara kami malah lebih banyak rasa penasaran ketimbang lelah. Alas Purwo. Itu tujuan kami, hutan yang katanya jadi salah satu tempat paling angker di Jawa. Penuh misteri dan sering disebut sebagai gerbang dunia gaib. Dari dulu, nama hutan ini udah bikin bulu kuduk orang merinding kalau dengar ceritanya. Tapi justru itu yang bikin kami pengen nyobain camping di sana. Katanya kalau berani masuk lebih dalam, kita bisa ngerasain sendiri hawa yang beda. Bahkan ada yang bilang bisa ketemu sama penghuni tak kasat mata. Sampai di pos masuk, kami disambut sama seorang bapak tua, penjaga di sana. Dia ngeliatin kami dengan tatapan agak khawatir, seolah tahu kalau kami bukan orang pertama yang nekat masuk ke hutan itu. Sambil nyalain rokok kreteknya, bapak itu bilang, "Kalian beneran mau camping di dalam? Anak-anak kayak kalian biasanya cuma tahan sebentar, nggak kuat sama suasana di sana." Kami cuma saling pandang, lalu Rian jawab dengan nada sok berani, "Santai aja, Pak. Kita cuma pengen coba semalam doang. Bawa tenda, makanan, semuanya lengkap kok." Bapak itu ngangguk pelan, tapi ekspresinya makin serius. "Kalau gitu, ingat satu hal, jangan pernah sebut namanya di dalam hutan. Jangan, apapun yang terjadi, jangan coba-coba manggil atau nyebut nama itu. Karena sekali kalian ucapin, kalian bukan cuma jadi tamu, kalian bisa jadi bagian dari mereka." Kami agak bengong dengar omongan bapak itu. Sari malah sempat nanya balik, "Nama siapa, Pak?" Tapi bapaknya cuma geleng kepala dan matanya kelihatan berat, kayak menahan sesuatu. "Pokoknya jangan pernah nyebut kalau kalian ketemu yang aneh-aneh. Pura-pura nggak lihat. Jangan menantang. Jangan." Setelah bilang gitu, dia ngasih izin buat kami jalan. Waktu masuk ke area hutan, hawa langsung beda. Angin dingin nyapu kulit. Padahal itu masih sore. Langit agak mendung. Cahaya matahari yang masuk ke sela-sela pohon bikin suasana makin redup. Gue yang biasanya nggak gampang takut, entah kenapa mulai merasa ada yang ganjil. Pepohonan tinggi menjulang, rimbun banget, sampai sinar matahari susah nembus. Suara burung dan serangga memang ada, tapi kedengarannya kayak jauh, kayak bukan di dekat kami. Kami terus jalan sambil sesekali bercanda, mencoba nutupin rasa takut. Dika bawa gitar kecil. Dia bilang, "Nanti malam kita bisa nyanyi, biar suasana nggak terlalu horor." Gue sama Rian malah sempat ketawa-ketawa, bilang kalau kita bakal pulang dengan cerita keren buat pamer ke teman-teman. Sari yang dari tadi kelihatan agak pucat cuma diem, sesekali nyeletuk kalau dia nggak nyaman. Tapi kami anggap itu cuma panik berlebihan. Setelah hampir 1 jam jalan, akhirnya ketemu area yang agak lapang. Tanahnya cukup rata buat pasang tenda. Kami sepakat buat ngecamp di situ. Begitu tenda berdiri, suasana mulai gelap. Langit makin mendung, suara angin makin kencang. Anehnya, di sekitar kami tiba-tiba muncul kabut tipis. Padahal biasanya kabut muncul tengah malam atau pagi. Gue langsung ingat omongan bapak penjaga tadi, tapi gue cuekin aja. Waktu makan malam, kami duduk melingkar, nyalain api unggun kecil. Suasana cukup hangat, meski dari dalam hutan sesekali kedengeran suara-suara aneh, kayak ranting patah atau daun diinjak. Gue coba mikir positif, mungkin binatang. Tapi makin lama makin terasa kayak ada yang ngawasin dari balik pepohonan. Sari akhirnya buka suara. Kalian tadi denger nggak? Waktu bapak pos bilang jangan nyebut nama itu. Sebenarnya nama siapa sih? Suaranya agak bergetar. Kelihatan jelas dia penasaran sekaligus takut. Gue yang dari tadi sok berani akhirnya jawab sambil ketawa kecil. Paling nama hantu-hantuan gitu. Katanya sih perempuan penunggu sini. Orang-orang nyebut dia. Belum sempat gue lanjutin, Rian buru-buru nutup mulut gue dengan tangannya.
Jangan gila lo bro. Jangan sembarangan sebut. Mau beneran kejadian, wajahnya serius banget. Beda sama biasanya yang suka ngeledek. Dika malah ketawa. Ya elah, paling cuma mitos. Jangan parno lah. Dia langsung petik gitar. Nyanyi-nyanyi lagu lawas, biar suasana cair lagi. Kami semua ikut ketawa. Meski di dalam hati gue sendiri masih kepikiran. Entah kenapa, sejak tadi rasanya kayak ada bayangan yang berdiri jauh di antara pepohonan. Ngeliatin kami, diam-diam. Malah makin larut, api unggun makin redup. Satu persatu mulai ngantuk, kami masuk ke tenda. Gue tidur di sebelah Ryan. Sementara Dika dan Sari di sisi lain. Suasana dalam tenda cukup hangat. Tapi suara dari luar bikin susah tidur. Kayak ada sesuatu yang berbisik pelan di antara suara angin. Gue coba pejamkan mata. Tapi bayangan wajah bapak penjaga pos tadi terus terbayang. Kata-katanya yang tegas. Jangan pernah sebut namanya. Berulang-ulang terngiang di telinga. Sekitar tengah malam, gue sempat kebangun karena ada suara aneh. Kayak ketukan pelan di batang pohon. Tok, 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 tok. Berulang-ulang dengan ritme yang teratur. Gue kira itu suara burung malam. Tapi kok aneh banget. Gue bangunin Rian. Dia cuma buka mata sebentar, terus bilang, udahlah tidur aja. Paling suara binatang. Tapi telinga gue jelas denger. Itu bukan suara binatang. Itu suara kayak seseorang yang sengaja ngetok sesuatu di luar sana. Gue tarik selimut, berusaha tidur lagi. Tapi belum sempat terlelap, Sari tiba-tiba berbisik dari sebelah. Suaranya gemetar. Kalian denger gak? Kayak ada yang manggil-manggil. Gue langsung merinding. Gue denger juga, samar-samar, ada suara perempuan dari kejauhan. Suaranya pelan banget, tapi jelas nadanya. Kayak nyebut sesuatu yang gak gue ngerti. Kami semua akhirnya terdiam. Hanya suara napas kami yang terdengar di dalam tenda. Gue coba yakinin diri kalau itu cuma halusinasi. Mungkin karena capek. Tapi rasa dingin yang meresap sampai tulang bikin gue tahu ada sesuatu yang gak beres di luar sana. Dan sejak malam itu, gue sadar kami udah masuk terlalu dalam ke tempat yang seharusnya gak kami ganggu. Malam itu, suasana di dalam tenda makin terasa aneh. Api unggun di luar udah padam setengah dan hanya cahaya kecil yang sesekali menembus kain tenda. Gue berusaha tidur, tapi telinga gue masih nangkep suara-suara aneh dari luar sana. Awalnya cuma suara ranting patah, tapi makin lama berubah jadi kayak langkah kaki. Pelan, teratur, dan mengitari tenda kami. Loh, denger nggak? Gue bisik ke Rian yang tidurnya sebelah gue. Dia cuma buka mata setengah, kelihatan malas. Terus jawab lirih, udah, tidur aja, paling hewan. Gue kesel, tapi di dalam hati gue yakin banget itu bukan hewan. Langkahnya terlalu berat, kayak kaki manusia yang sengaja muter di sekitar kami. Dika di pojokan malah masih melek. Dia berbisik, bro, serius, ada yang jalan di luar. Suaranya agak serak. Jelas-jelas dia juga takut. Sari yang tadinya udah narik selimut sampai ke kepala tiba-tiba ikut nimbrung. Aku dengar suara perempuan. Dia kayak manggel-manggel nama kita. Jantung gue langsung dak-dekan. Gue pasang telinga. Dan bener aja, samar banget. Di antara suara angin yang nyapu dedaunan, ada suara perempuan. Suaranya lirih, pelan, tapi jelas. Kayak bisikan yang keluar dari mulut seseorang yang berdiri gak jauh dari tenda. Dan itu bukan satu kali. Suara itu berulang. Manggil nama kami satu-satu. Ri'a, An, Diika, Saarii. Pas giliran nama gue disebut, suara itu agak panjang dan berat. Aandii, gue langsung merinding. Bulu kuduk berdiri semua. Itu jelas banget suara perempuan. Tapi intonasinya aneh. Kayak bercampur sama Gema. Gue ngerasa darah gue dingin. Tangan gue langsung gemeteran. Sari mulai nangis pelan.
nutup telinga sambil terus ngucap doa. Kami semua diam. Gak ada yang berani keluar tenda, meski jelas ada sesuatu di luar. Gue nekat nyalain senter. Cahaya terang langsung memenuhi bagian dalam tenda. Kalau gini terus, kita harus lihat keluar, gue bilang. Meski suara gue sendiri gemetar. Rian nekat buka sedikit resleting tenda. Terus ngintip, gue lihat wajahnya langsung pucat. Anjir, katanya pelan. Gue langsung tarik dia. Apa lo lihat? Rian cuma geleng kepala cepat. Udah, jangan tanya, jangan lihat. Tapi rasa penasaran gue lebih kuat daripada rasa takut. Gue ikut buka sedikit tenda. Cahaya senter gue arahkan keluar. Dan disitulah gue ngeliat di antara kabut tipis ada bayangan hitam berdiri di samping pohon besar. Bentuknya jelas perempuan, rambutnya panjang banget sampai hampir nyentuh tanah. Tapi wajahnya gak kelihatan. Tertutup rambut, dia gak bergerak, cuma berdiri diam menghadap ke arah tenda. Senter gue tremor karena tangan gue gemetaran parah. Gue buru-buru nutup resleting lagi. Napas gue engge-oseng-gosen kayak habis lari jauh. Sari langsung nangis keras. Sementara Dika terus-terusan bilang, kita harus cabut sekarang. Tapi Rian malah marah. Cabut kemana? Lo mau keluar lewat depan tenda? Mau ketemu langsung sama dia? Suaranya tinggi, penuh panik. Kami semua terdiam lagi. Suara langkah kaki itu masih ada. Kali ini lebih jelas. Kayak dia lagi jalan makin deket ke arah kami. Lalu hening. Gak ada suara apapun. Hutan yang tadinya rame sama suara serangga mendadak sunyi banget. Seolah semua makhluk di situ ikut nahan napas. Dan tiba-tiba dari arah luar terdengar suara ketukan lagi. Tok, tok, tok. Persis kayak yang gue denger sebelum tidur tadi. Bedanya, kali ini ketukannya tepat di samping tenda kami. Kami semua langsung kaget. Dika udah nangis ketakutan. Sementara gue ngerasa tubuh gue kaku, nggak bisa gerak. Kayak ada sesuatu yang nahan. Ketukan itu makin keras, makin cepet, sampai akhirnya berhenti tiba-tiba. Sunyi lagi. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ada suara napas berat, panjang, persis di luar kain tenda. Napas perempuan, dekat banget, kayak tinggal satu langkah dari kami. Gue bisa dengar jelas suara desahannya. Pelan, tapi bikin jantung gue hampir berhenti. Gue gak tahan. Gue mau keluar. Dika tiba-tiba bangun, mau buka tenda. Gue langsung tarik lengannya. Jangan goblok, lo mau mati. Tapi dia tetap maksa. Sampai akhirnya Rian mukul bahunya. Diem, semua jadi kacau. Suara napas di luar itu tiba-tiba berhenti. Diganti sama bisikan halus yang bener-bener kedengeran jelas. Kalian sudah memanggilku. Kami semua langsung membeku. Gue ngerasa dunia kayak berhenti berputar. Kata-kata itu bukan cuma bisikan biasa, tapi kayak langsung masuk ke kepala kami. Bukan cuma telinga, tapi sampai ke dalam pikiran. Gue tahu betul, itu suara perempuan yang sama. Dan dia tahu kami udah nyebut namanya. Meski gak jelas siapa di antara kami yang bikin kesalahan. Sari makin histeris. Dia teriak sambil nutup kuping. Udah cukup. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami. Gue sama Rian langsung peluk dia biar tenang. Sementara Dika cuma bisa melotot ke arah resleting tenda. Tiba-tiba kain tenda bergetar. Kayak ada yang nyeret yari-yari panjang di atasnya. Suara gesekan kuku panjang itu bikin merinding. Gue bisa ngebayangin gimana kuku itu ngogors kain tenda dari atas sampai bawah. Perlahan, gerakan itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Kami semua nahan napas. Senter gue mati tiba-tiba. Padahal tadi penuh baterai. Gelap gulita. Hanya tersisa suara detak jantung kami yang makin kencang. Lalu terdengar suara ketawa lirih dari luar. Ketawa perempuan, pelan banget tapi jelas. Semakin lama, semakin nyaring. Sampai akhirnya berubah jadi tawa panjang yang bikin kepala gue pusing. Rasanya telinga gue hampir pecah.
Kami semua jatuh terduduk di dalam tenda. Gak ada yang berani buka mulut. Dan seketika, tenda kami roboh sendiri. Kayak ada angin gede yang nyambar, kain tenda menimpa tubuh kami. Semua panik teriak. Dalam kekacauan itu, gue sempat lihat sekilas sosok perempuan itu berdiri tepat di depan kami. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tapi dari sela-sela rambut itu, gue lihat mulutnya senyum lebar banget. Senyum yang gak manusiawi. Gue cuma bisa teriak sekeras-kerasnya, lalu semuanya gelap. Setelah tenda kami roboh, semuanya jadi kacau. Gue kebungkus kain tenda. Susah gerak, sementara suara tawa itu masih menggema di sekitar hutan. Rasanya tawa itu bukan cuma datang dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Kayak ada banyak sosok yang ketawa bareng-bareng. Sari nangis histeris, teriak-teriak minta pulang. Dika udah gak bisa ngomong apa-apa, cuma mulutnya terbuka, tapi gak ada suara keluar. Kayak lidahnya kaku. Rian berusaha bangkit, bukain kain tenda, tapi tangannya gemetaran parah. Gue akhirnya berhasil keluar duluan. Begitu kepala gue nyembul, angin dingin langsung nyapu muka gue, bikin bulu kuduk berdiri. Gue lihat sekeliling, hutan itu jadi jauh lebih gelap daripada sebelumnya. Kayak cahaya bulan diselimutin sesuatu. Nggak ada bintang, nggak ada suara hewan, hanya kabut putih yang tebal banget. Sampai pandangan gue cuma beberapa meter aja. Dan di antara kabut itu, gue lihat bayangan perempuan tadi. Dia berdiri gak jauh, tubuhnya tegak kaku. Rambutnya panjang menjuntai sampai menutupi tanah. Mukanya masih gak jelas, tapi gue bisa lihat senyum lebarnya makin jelas. Senyum itu aneh banget, terlalu lebar buat ukuran manusia. Kayak mulutnya robek sampai ke pipi. Jangan lihat bro, jangan lihat. Rian tiba-tiba narik gue masuk lagi ke dalam kain tenda. Tapi terlambat, gue udah lihat. Dan gue ngerasa sesuatu masuk ke dalam kepala gue. Tiba-tiba ada bisikan-bisikan yang kedengeran jelas. Bukan cuma dari luar, tapi kayak dari dalam pikiran. Suara perempuan itu bilang, "Kalian sudah menyebutku. Kalian gak akan bisa keluar." Gue panik, teriak-teriak. "Apa maksud lo? Kita gak nyebut namanya." Tapi bisikan itu makin keras, kayak dia seneng denger rasa takut kami. Tenda yang udah setengah roboh akhirnya ditinggal. Kami semua kabur ke arah yang gak jelas. Asal lari nembus kabut. Senter udah mati total, tinggal mengandalkan cahaya bulan samar yang nyusup lewat kabut. Napas gue enggosen-gosen, dada gue serasa mau pecah, tapi gue gak berani berhenti. Di belakang gue bisa dengar langkah-langkah banyak orang, tapi itu mustahil karena kami cuma berempat. Langkah itu berat, teratur, dan makin lama makin banyak. Kayak ada rombongan orang yang ngikutin. Suara ketawa perempuan itu juga masih kedengeran. Makin deket, makin nyaring. "Cepet, lari ke arah sana." Dika tiba-tiba nunjuk ke sebuah jalan kecil di antara pohon. Kami langsung ikutin, tanpa pikir panjang. Tapi semakin jauh kami lari, hutan itu malah makin gak masuk akal. Jalannya muter-muter, pohonnya kayak sama semua. Gue ngerasa udah muterin tempat yang sama berkali-kali. Sari kelelahan, dia jatuh, tersungkur sambil nangis. "Aku gak kuat lagi, tolong. Aku gak kuat." Gue sama Rian coba angkat dia, tapi tiba-tiba angin gede nyapu kabut, bikin pandangan kami terbuka lebih jauh. Dan disitulah kami lihat sesuatu yang bikin darah kami hampir berhenti mengalir. Di depan kami ada sebuah lapangan kecil. Tanahnya gersang, penuh bekas api unggun tua, dan di sekeliling lapangan itu berdiri puluhan sosok hitam. Bentuknya kayak manusia, tapi gak jelas. Ada yang tinggi banget, ada yang bongkok, ada yang jalannya nunduk. Semuanya diem, berdiri melingkari kami. Sari langsung jerit, Dika jatuh terduduk, sementara gue cuma bisa melongo. Gue ngerasa kayak mimpi buruk yang gak ada ujungnya. Dari antara sosok-sosok itu, perempuan berambut panjang muncul lagi. Jalan pelan ke arah kami, rambutnya nyapu tanah. Suaranya berat tapi jelas.
Kenapa kalian sebut namaku? Kenapa kalian panggil aku ke sini? Rian marah. Meski ketakutan dia nekat teriak. Kami nggak nyebut, kami nggak pernah manggil lo. Jangan fitnah kami. Tapi perempuan itu malah ketawa. Tawa yang bikin semua sosok hitam di sekeliling ikut bergoyang pelan. Kayak mereka ketawa tanpa suara. Sekali kalian tahu larangan, lalu kalian mempertanyakannya. Kalian sudah memanggilku. Jawabnya dingin. Gue langsung ingat waktu di pos. Sari sempat nanya, nama siapa pak? Dan meski bapak itu nggak jawab, mungkin di saat itu aja kami udah dianggap manggil. Perempuan itu terus jalan. Makin dekat. Dari jarak beberapa langkah, gue bisa lihat wajahnya jelas untuk pertama kali. Matanya kosong, hitam semua, tanpa bola mata putih. Mulutnya senyum lebar, giginya tajam kayak gigi binatang. Kulit wajahnya pucat banget, kayak mayat. Sari pingsan di tempat, badannya jatuh lemas. Gue dan Rian panik. Coba bangunin dia, tapi Dika tiba-tiba histeris. Teriak-teriak, jangan deketin kami. Pergi lo! Pergi lo! Dia ambil batu dari tanah, dilempar ke arah perempuan itu. Batu itu kena, tapi malah nembus kayak nggak ada wujudnya. Dan setelah itu, semua makin kacau. Sosok-sosok hitam di sekeliling kami mulai maju pelan, nutupin jalan keluar. Gue sama Rian gak bisa apa-apa, cuma bisa peluk tubuh Sari yang gak sadar. Dika masih teriak-teriak, sampai akhirnya perempuan itu berdiri tepat di depannya. Dia nunduk, rambutnya jatuh nutupin wajah Dika, dan perlahan bisik, kamu yang paling berani, kamu yang pertama, jadi milikku. Tiba-tiba Dika jatuh ke tanah, kejang-kejang, matanya melotot. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, banyak banget. Gue sama Rian cuma bisa teriak gak percaya. Lalu Dika berhenti bergerak, tubuhnya kaku. Perempuan itu berdiri lagi, senyumnya makin lebar. Sekarang giliran kalian. Semua jadi gelap. Gue gak tahu apa yang terjadi setelah itu. Besok paginya, warga desa nemuin tenda kami yang udah roboh. Barang-barang masih ada, tapi kami berempat gak ada. Yang ada cuma bekas kaki kesel-kesil di tanah. Banyak banget. Muter-muter gak jelas. Orang-orang bilang itu telapak kaki gaib, tanda kalau kami udah diambil. Dan sejak hari itu, orang-orang desa makin percaya kalau di hutan Alas Purwo ada sosok perempuan yang gak boleh disebut namanya. Mereka bilang kalau ada yang nekat nyebut, maka dia akan datang, ngambil satu persatu, sampai semua hilang. Sampai sekarang gak ada yang tahu nasib kami berempat. Tapi cerita tentang larangan menyebut namanya masih terus beredar. Beberapa orang mengaku dengar suara bisikan di malam hari kalau mereka berani masuk ke hutan itu. Bisikan yang manggil nama mereka satu-satu dengan suara perempuan yang sama. Dan orang-orang yang pernah dengar bisikan itu katanya gak pernah lagi bisa tidur nyenyak, karena setiap malam suara itu akan terus datang, makin deket, makin jelas, sampai suatu saat mereka benar-benar diambil. Jangan pernah coba-coba, jangan pernah sebut namanya di hutan Alas Purwo, karena sekali lo manggil, lo gak akan bisa pulang.